Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Anies Baswedan intens melakukan komunikasi dengan PDIP. Sebaliknya, PDIP membuka peluang bagi Pak Anies untuk dicalonkan sebagai gubernur Jakarta. Gue bingung gitu. Di PDIP kan ada Pak Ahok. Apakah ini penghinaan atau tamparan kepada Pak Ahok? Ini sungguh ironi teman-teman. Karena beberapa minggu yang lalu kita lihat Pak Ahok itu sempat membuat beberapa video di YouTube-nya terkait dengan Jakarta, menjawab pertanyaan netizen, menjawab persoalan-persoalan Jakarta, dan ini sebenarnya sinyal juga dari Pak Ahok kepada PDIP bahwa dia ingin maju di Jakarta, mungkin ya. Dan kalau kita lihat ya bagaimana nasib pendukungnya nanti antara Pak Anies dan PDIP, karena pendukung keduanya ini saling serang dulunya ya, dengan sangat keras dan intens juga teman-teman, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak lah untuk kita ucapkan. Apakah pendukungnya logo atau pendukungnya bakal lari mencari alternatif lain teman-teman. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama untuk menganalisis hal tersebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Nah, PDIP sendiri itu kan punya problem banyak sekali untuk mencalonkan Anies. Ya, di sini kan DPP tidak bisa semata-mata melihat bahwa Anies populer, tetapi kan dia harus sesuaikan dengan konstituennya, gitu loh. Nah, bisa jadi konstituen PDIP tidak akan ke Anies. Artinya kan buat PDIP kalau memilih dibandingkan dengan Anies dengan Ridwan Kamil, konstituen PDIP akan lari ke Ridwan Kamil. Nah, itu kan. Ini kan kita sudah tahu kira-kira. Memang kita kadang-kadang di atas itu elitnya itu gampang ketemu, tapi di bawah belum tentu. Nah, ini kan pengalaman kita dari dulu antara PDIP dengan Golkar misalnya pada pemilu 99 itu kan Akbar Tanjung dengan Mbak Mega ya itu sering ketemu ngobrol, tapi kan di bawah tetap aja ada pembakaran posko, ada perang-perang, ada keributan kan gitu. Sampai 2004 juga seperti itu. Nah, ini di bawah kan belum selesai nih luka-luka lama ya antara PDIP dengan apalagi dengan kelompok-kelompok Islam kanan kan gitu. Nah, itu belum selesai. Belum lagi soal ingatan kolektif PDIP soal ini ya, masa PDIP di Jakarta ya, tentang politik identitas, soal Ahok, soal apa itu kan pasti juga berpengaruh gitu loh. Itu belum selesai. Kan orang 5 tahun tuh nggak mudah melupakan ya. Jadi menurut saya buat PDIP memang problem gitu. Elitnya oke, tapi di bawahnya belum tentu. Nah, sekarang kan kita tidak hanya bicara untuk memutuskan kepentingan elit, tapi kan harus pikir ini tingkat elektabilitas di internal PDIP-nya seperti apa. Nah, ini kan mesti hati-hati. Nah, mungkin PDIP di sini ingin memasukkan wakil, ya. Tapi kan repot ini. Kalau misalnya Anies diusung oleh PDIP, wakilnya kan pasti dari partai lain. Karena dianggap Anies ini adalah miliknya PDIP. Ya kan? Sebagai pengusung. Nah, partai pendukung, apakah nanti PKB atau PKS, itu kan minta jadi wakil. Iya, benar. Nah, apakah PDIP mau misalnya? Apalagi suara PKS di Jakarta dari suaranya partai dan anggota dewannya gede banget cuy. Ya kan? Sementara kan orang semua tahu, khalayak ini tahu, publik itu tahu bahwa Anies itu sebenarnya lebih dekat menjadi milik PKS. Iya, benar. Dan itu diakui juga oleh PKS. Anies itu memang tidak disebut kader, tapi adalah Anies ini PKS gitu loh. Dan itu kalau misalnya tadi yang Bang Zulfan bilang, kalau misalnya PDIP jadi ngusung Anies, kan bisa aja masa PDIP lari. Ya. Tapi juga kalau diusung Anies, masa yang dukung Anies juga bisa lari ya, karena ada PDIP ya. Jadi maksudnya belum tentu dijumlahkan terus menjadi kekuatan yang lebih besar, belum tentu. Malah justru pada lari semua gitu ya. Ya, jadi kan dalam persepsi konstituen PDIP, kalau ada Ahok kenapa mesti Anies? Nah, ini. Nah, itu kan begitu. Benar. Kan ada Ahok, kenapa pilih Anies? Ini kecewa lagi yang terjadi. Ya, jadi kekecewaan itu akan terjadi di dalam internal PDIP
confused lah. Nah, makanya saya agak ragu ya bahwa PDIP itu akan mencalonkan Anies. Ya kalau gimmick untuk ya supaya kelihatan membangun kebersamaan. Ini kan sebenarnya begini. Ini kan kembali lagi kepada hasil Pilpres. Iya kan? Nah, siapapun yang tidak suka sama Prabowo, siapapun yang menjadi korbannya Prabowo Gibran atau korbannya Jokowi, itu di PDIP pasti menyambut itu. Itu banyak sekali contohnya gitu loh. Bagaimana PDIP sangat benci kepada Rocky Gerung. Tidak suka dengan pernyataan-pernyataannya menyerang Jokowi. Akhirnya Rocky Gerung dilaporkan ke Barreskrim Polri. Tiba-tiba ketika PDIP dengan Jokowi ada problem, ya kan, pecah, langsung PDIP mencabut laporannya ke dari Barreskrim terhadap soal Rocky Gerung. Nah itu kan kelihatan di situ. Jadi Anies ini diterima oleh PDIP karena dia nggak cocok, dia korbannya Prabowo, korbannya Jokowi. Musuh dari musuhku adalah kawanku itu ya. Nah, Punya musuh bersama lah ya. jadi kawanku adalah kawanku, musuhku adalah musuhku. Ya kan gitu. Musuh dari kawanku adalah musuh dari lawanku adalah kawanku. Nah, kawan dari musuhku ya musuhku juga kan gitu. Nah, jadi itu Imam Ali bin Abi Thalib itu. Nah, di dalam Nahjul Balaghah bukunya itu ada itu, dikupas tentang itu. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kan saya melihat sulit sekali buat PDIP untuk mencalonkan Anies. Ini hanya menunjukkan bahwa kita solider dengan orang-orang yang kalah dalam pemilu, ya kan? Termasuk Anies salah satu. Nanti siapa lagi kita nggak tahu kan. Nah ini aja sebenarnya bagi PDIP itu. Jadi, tapi bisa juga seperti orang gini. Ya udahlah kita jalanin ini aja deh. Menurut saya begitu. Seperti begini. Misalnya waktu memilih, ini kondisinya kan seperti memilih Mahfud MD menjadi wakil presiden gitu kan. Ya. Padahal survei rendah, semua rendah. Apakah ya udah kita ini aja deh. Jangan-jangan ini benar gitu kan. Nah. Tapi apa Bu Mega akan dalam kasus Anies ini akan seperti itu Bang? Dari segi kan kalau Bu Mega kan dianggap sebagai yang konsisten dengan nilai-nilai nasionalisme apa, sementara Anies kan punya track record lah soal politik identitas dan lain-lain itu. Ya itu yang saya katakan tadi tidak mudah, berat sekali buat PDI. Pertama persoalan perbedaan warna politik, ya kan, identitas politik. Yang satu Islam kanan dianggap, yang satu ya Anies ini kan tidak terlalu kanan juga sebenarnya, ya. Dia lulusan Amerika kan, nggak terlalu kanan juga. Tapi kan para pendukungnya banyak yang kanan nih. Kalau yang moderat itu kan lebih kira-kira lebih masuk ke tengah ya. Nah, mereka akan menunggu nih siapa alternatif, ya kan? Ini ada Anies, lalu alternatifnya siapa lagi nih? Gitu. Misalnya Ridwan Kamil itu menjadi alternatif. Terus satu lagi siapa? Gitu. Ini tinggal pintar-pintar menggodok aja nih, gitu. Siapa yang akan menjadi alternatif antara Anies dengan siapa satu lagi gitu loh. Nah, itu biasa kan begitu. Jadi misalnya dulu SBY memasukkan AHY di tengah kan. Itu kan untuk supaya tidak terlalu terkonsentrasi pada pertarungan antara dua figur ini kan, Ahok dan Anies gitu kan. Nah pada akhirnya kalau kita lihat putaran keduanya bertarung juga mereka berdua kan. Harapannya kan justru salah satu nggak masuk, ya kan, Anies atau Ahok tidak masuk, AHY yang masuk kan gitu untuk putaran kedua. Tapi kan nggak tercapai. Akhirnya kembali lagi putaran kedua begitu lagi. Nah ini juga menurut saya nanti di dalam pencalonan ini katakanlah PKB dengan siapa mencalonkan Anies, PDI pasti punya calon sendiri, ya kan, punya calon sendiri. Nah, satu lagi mungkin Golkar dengan Gerindra juga punya
calon sendiri. Bisa jadi ini 3 calon. Tapi kalau kita lihat komposisi DPRD DKJ ya, sepertinya yang akan berkoalisi itu kan Golkar, PAN, Gerindra. Ya kan? Itu. Kita belum tahu berapa kursi itu. Ya. Ya kan? Nah, kemudian kan PKS mungkin PKB. Ini mereka sudah pernah ini di Pilpres bahwa PKB sama PKS sudah clear itu. Nggak ada persoalan lagi soal beda mazhab, beda ini, beda itu, nggak ada ini. Ya kan, fikih sudah ada pencairan lah. Sudah ada pencairan. Nah, apakah pada tingkat DKI itu sama dengan tingkat nasional misalnya? Ya kan? Nah, jadi PKB dan PKS itu sudah bisa maju. Nah, pertanyaan PDIP dengan siapa? Kalau PSI kan pasti masuk ke Gerindra, Golkar. Ya. Saya kira Nasdem juga begitu. Ya. Nah, jangan-jangan nanti PDIP tinggal sendiri. P3? Kalau kita lihat ya, secara objektif, PKS ini kan organisasi kader. Ya kan? Organisasi kader yang segala sesuatu sebenarnya mereka sudah mempersiapkan dengan matang. Itu PKS itu selalu kan begitu kalau kita lihat. Nah, kalau misalnya kenapa mereka kemarin mendukung Anies? Ya karena dia mau maju sendiri nggak cukup. Ya kan? Sama sekarang misalnya, dia mau maju sendiri kan tidak sampai 20% kursinya kan. Ya. Berarti kan dia harus ikut salah satu. Yang paling mungkin kan dengan PKB. Ya kan? Demokrat mungkin masuk ke Gerindra, koalisi Gerindra dengan Golkar dan lain-lain itu. Ya kan? Nah, jadi kan tinggal di sini PKB sama PKS. Nah, sekarang PKS sudah mendeklar Anies. Terus PKB sudah mendeklar Anies, PKS seperti apa? Mau kemana? Ini repot. PKB juga akan, nanti kasusnya seperti Wapres dulu. Antara Anies dengan AHY. Iya kan? Kan dulu gitu. Krusialnya kan koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS, itu kan siapa wakilnya Anies kan gitu, wakil presidennya, calon wakil presidennya. Karena nggak ketemu-ketemu Demokratnya keluar. Nah, ini saya kira akan terulang lagi gitu loh. Situasi seperti ini. Jadi sehingga kita sekarang ini memang kalau kita lihat PKS itu sekarang sangat mungkin dengan PKB. Nah, teman-teman, itulah tadi video dari Cokro TV yang menghadirkan Bung Zulfan Lindan untuk membahas terkait analisis dari kejadian-kejadian belakangan ini, utamanya sinyal dari PDIP untuk Pak Anies dan Pak Anies yang main mata dengan PDIP, teman-teman. Dan analisisnya sangat bagus, utamanya terkait dengan pendukung keduanya ya. Kemungkinan pendukung keduanya akan mencari alternatif lain kalau memang ini dijalankan, PDIP berhasil mengusung atau Pak Anies berhasil diusung oleh PDIP, teman-teman. Dan ya kalau kita lihat ya sama seperti kasus Pilpres kemarin di mana PDIP mengusung Ganjar, padahal di PDIP kan banyak sekali pendukung Pak Prabowo. Pak Jokowi. Banyak tuh pendukung Pak Jokowi yang lari ke Pak Prabowo. Nah, ini akan terjadi kembalikah di Pilgub Jakarta nanti? Mari kita simak dan perhatikan bersama-sama, teman-teman ya. Dan seperti apa nasib Pak Ahok nanti. Ini Pak Ahok nih sebenarnya ya, kalau saya nanya beberapa orang di Jakarta ya, mereka bilang lebih bagus Ahok sih. Apalagi soal pengurusan administrasi dan segala macam gitu. Tapi ya itu nggak bisa jadi patokan, teman-teman. Itu subjektivitas seseorang. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.